Coba bayangin deh, di laut lepas sana yang jaraknya ratusan mil dari daratan, ada jutaan saudara kita, orang Indonesia, yang harus kerja sampai 18 jam sehari. Udah gitu, paspor mereka ditahan. Kalau berani protes, wah ancamannya nggak main-main. Bisa sampai kekerasan fisik, bahkan dipukul pakai pipa besi. Serius, ini bukan adegan film laga ya. Ini realita pahit awak kapal perikanan kita selama berpuluh-puluh tahun. Nah, untungnya nih, di bulan Mei 2026 kemarin, ada satu gebrakan besar. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 25 tahun 2026, yang artinya kita meratifikasi Konvensi ILO 188. Singkatnya, ini tuh payung hukum internasional yang akhirnya mengangkat derajat nelayan kita. Dari yang tadinya cuma dianggap komoditas atau barang dagangan, jadi pekerja yang benar-benar bermartabat. Di bedah materi kali ini, yuk kita kupas tuntas apa sih sebenarnya isi dari aturan bersejarah ini? Kalau kita ngomongin industri perikanan kita, wajah aslinya tuh keras banget. Pekerjaannya sangat menguras tenaga, jauh dari pantauan orang darat. Di tengah ombak lautan itu, hukum seringkali nggak nyampe. Selama bertahun-tahun, awak kapal kita kerja tanpa jaring pengaman sosial sama sekali. Mereka benar-benar menantang maut tiap hari dengan standar kesehatan dan keselamatan yang, ya bisa dibilang minim banget. Makanya, aturan pelindungan internasional ini tuh udah masuk kategori mendesak banget, bukan cuma sekedar wacana. Dan kalau kita lihat datanya, wah situasinya benar-benar bikin miris. Dari survei kondisi nelayan nasional yang dibikin oleh ITF FRN, ada satu angka yang mencolok. 83,6% nelayan kita ngalamin yang namanya penahanan dokumen pribadi. Bayangin aja, paspor, buku pelaut, sampai kontrak kerja, semuanya dikunci rapat di lemari kapten. Ini sih jelas bukan sekedar dititipin biar aman ya. Ini tuh trik klasik banget buat menjerat pekerja dalam utang, membatasi gerak mereka, dan ujung-ujungnya membungkam mereka. Bener-bener titik tergelak dari industri ini. Nah, biar pembahasannya lebih terarah, di bedah materi kali ini kita bakal ngelewatin beberapa poin penting. Kita mulai dari melihat lebih dalam realita pekerja laut, terus kita bahas kenapa sih aturan ini baru disahkan sekarang. Habis itu kita kupas 10 hak utama nelayan, aturan soal usia dan medis, apa dampak strategis dari aturan baru ini, dan pastinya tantangan ke depannya biar ini nggak cuma jadi aturan di atas kertas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita pahit pekerja laut, dan gimana kondisi dasar eksploitasi ini terjadi. Kondisi ekstrim yang dihadapi pekerja laut ini tuh bukan kasus langka, tapi udah jadi semacam sistem yang mengakar puluhan tahun. Coba deh perhatiin angka 98% ini. Lebih dari 98% nelayan migran yang disurvei sama sekali nggak pegang dokumen identitas mereka sendiri, nol. Nah masalahnya, tanpa dokumen kalian tuh secara hukum nggak punya identitas di negara asing. Kalau tiba-tiba sakit, gaji nggak dibayar, atau nauzubillah ngalamin kekerasan, mereka nggak berani lapor ke otoritas pelabuhan. Kenapa? Karena takut malah dianggap imigran gelap. Jadi, penahanan dokumen ini ibarat mencabut hak asasi mereka yang paling dasar. Gila kan? Terus yang jadi pertanyaan besar, kenapa baru diratifikasi sekarang? Kenapa kita harus nunggu selama itu? Mari kita bahas alasannya. Logikanya gini, ngelihat kondisi yang sebegitu parahnya, kenapa sih negara maritim sebesar Indonesia ini butuh waktu sampai puluhan tahun buat ambil tindakan? Padahal konvensi ILO 188 itu udah ada dari tahun 2007 loh. Kita emang sempat nyoba nambal celah ini pakai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2015. Tapi ya gitu, aturannya belum cukup tajam buat ngelindungin nelayan kita, apalagi yang kerjanya di kapal berbendera asing. Barulah di tahun 2026 payung hukum tertingginya lewat ratifikasi penuh Perpres ini akhirnya beneran kejadian. Jujur aja, ini penantian birokrasi yang panjang banget. Usut punya usut, ternyata ada fenomena darat versus laut di sistem hukum kita. Jadi selama ini, status kerja pelaut itu masih nyangkut di KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, hukum warisan zaman kolonial dulu. KUHD ini ngelihat awak kapal tuh murni cuma urusan kontrak dagang aja, bukan hubungan kerja yang butuh pelindungan sosial komprehensif. Imbasnya, Kementerian Ketenagakerjaan jadi susah banget buat turun tangan kalau ada kasus eksploitasi. Nah, Perpres 25 2026 ini datang buat ngerombak total paradigma jadul itu. Sekarang, pelindungan hukum ketenagakerjaan yang modern benar-benar ditarik sampai ke tengah laut. Lanjut ke bagian selanjutnya, kita bakal bahas apa aja sih 10 hak utama nelayan yang dibawa dari darat ke laut ini. Teks konvensi ILO 188 itu aslinya tebal dan bahasa hukum banget. Tapi kalau kita peras intisarinya, konvensi ini ngasih 10 hak fundamental. Mulai dari kejelasan kontrak tertulis, gaji yang teratur, jam istirahat, akomodasi, keselamatan, sampai jaminan sosial. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi ya, 9 dari 10 hak ini tuh hal-hal basic yang udah dinikmatin sama pekerja kantoran atau buruh pabrik dari zaman kapan tahu kan?
Tapi karena pelaut ini kerjanya ribuan mil dari daratan, jauh dari pantauan publik, mereka tuh seolah-olah terlupakan. Lewat aturan baru ini, derajat mereka akhirnya disamakan. Coba kita bedah sedikit soal kondisi kerjanya. Ada 4 pilar utama nih. Pertama, kontrak kerjanya sekarang wajib tertulis dan pakai bahasa yang benar-benar dipahami sama nelayannya. Kedua, gaji harus ditransfer tiap bulan dan mereka bebas ngirim uang ke keluarga tanpa kena potongan biaya siluman yang aneh-aneh. Ketiga, waktu istirahatnya dibikin manusiawi, minimal 10 jam per 24 jam dan 77 jam dalam seminggu. Nah, yang keempat ini krusial banget, hak repatriasi. Bahasa gampangnya gini, kalau amit-amit ada insiden atau pas kontrak habis, ongkos tiket pulang kampung itu 100% dibayarin sama pemilik kapal. Nggak ada lagi tuh cerita potong gaji buat beli tiket pulang. Buat urusan kesehatan dan keselamatan kerja, aturannya juga dirombak habis-habisan. Dulu tuh boro-boro mikirin safety, banyak kapal yang air minum layaknya aja nggak punya. Sekarang, alat pelindung diri atau APD itu hukumnya wajib, plus harus ada pelatihan keselamatan dasar. Makanan bergizi dan air bersih bukan lagi kemewahan, tapi hak mutlak. Terus kalau ada nelayan yang sakit parah, mereka punya hak absolut buat minta diturunin di pelabuhan terdekat supaya bisa berobat. Oh iya, dan pastinya jaminan sosial mereka sekarang setara sama pekerja di darat. Bagian ini nggak kalah penting nih, aturan usia dan sertifikat medis yang tujuannya jelas buat melindungi kelompok paling rentan. Kita semua tahu laut itu lingkungan kerjanya brutal banget. Jadi, siapa sih yang sebenarnya boleh kerja di sana? Sekarang batasnya ditarik tegas. Usia minimum standar itu 16 tahun. Kalau pekerjaannya masuk kategori berbahaya atau kerja shift malam, minimal harus 18 tahun. Memang sih ada sedikit pengecualian buat yang umur 15 tahun, tapi itu benar-benar dibatasi cuma buat anak yang lagi pelatihan vokasi perikanan atau pas libur sekolah aja. Intinya, ini tuh langkah hukum yang super penting buat nyapu bersih praktik bekerja anak yang selama ini sering banget kedoknya buat bantuin ekonomi keluarga. Gak cuma soal umur, syarat kesehatannya juga sekarang dibikin ketat lewat sertifikat medis. Sebelum naik kapal, pekerja wajib banget dicek pendengarannya, penglihatannya, sampai kebugaran fisiknya secara menyeluruh. Sertifikat ini umurnya cuma 2 tahun, dan khusus buat pekerja di bawah 18 tahun cuma berlaku 1 tahun. Gimana kalau masa berlakunya habis pas lagi di tengah laut? Tenang aja, tetap dianggap sah sampai kapalnya bersandar lagi. Aturan ini dibikin bukan buat ribet-ribetin birokrasi ya, tapi sebagai cara ketat negara buat mastiin nggak ada orang sakit atau nggak fit yang dipaksa kerja menantang ombak ganas. Semua pelindungan yang kita bahas tadi itu ujung-ujungnya bermuara di satu dokumen penting, Perjanjian Kerja Laut atau PKL. Alurnya sekarang dibikin transparan banget. Langkah pertama, identitas pekerja, rincian pelayaran dan posisi jabatan wajib ditulis sejelas-jelasnya. Langkah kedua, hitung-hitungan gaji, sistem bagi hasil dan jaminan medis harus benar-benar hitam di atas putih. Dan langkah ketiga, yang menurut saya ini gebrakan paling mantap sih, ada larangan keras buat narik biaya rekrutmen sepeser pun dari calon awak kapal, plus dilarang keras menahan dokumen identitas mereka. Ini benar-benar langsung motong akar masalah jerat utang dari sumbernya. Nah, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak strategis dari aturan ini? Kenapa ini bukan sekedar nambah-nambahin regulasi aja? Kenapa pemerintah tuh kelihatan semangat banget ngejar aturan ini berjalan penuh? Karena efek dominonya di level global tuh masif banget teman-teman. Pertama, ini tuh ngasih kita posisi tawar yang jauh lebih kuat waktu diplomasi maritim. Kita jadi punya peluru buat nuntut negara luar supaya pelaut kita diperlakukan layak di kapal mereka. Kedua, pasar ekspor raksasa kayak di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang sekarang tuh makin ketat soal ethical seafood. Mereka cuma mau beli makanan laut yang bebas dari eksploitasi. Ketiga, aturan ini ngebantu banget buat memutus mata rantai sindikat perdagangan orang di laut yang selama ini licin dari jerat hukum. Jadi, reputasi Indonesia sebagai negara yang benar-benar ngelindungin warganya bakal makin solid. Masuk ke bagian terakhir. Tantangan ke depan, gimana caranya biar aturan ini nggak cuma jadi macan kertas? Di tengah semua euforia ini, kita juga harus realistis. Ada peringatan penting dari teman-teman akademisi. Hukum itu ya cuma sekuat kemampuan negaranya buat menegakkan hukum tersebut. Hambatannya banyak banget. Di darat aja, wewenang antar kementerian tuh sering tumpang tindih. Ada Kemenaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenhub, sampai BP2MI. Nah, pas di laut, waduh susahnya berkali-kali lipat. Bayangin aja gimana ribetnya teknis ngelakuin inspeksi mendadak di tengah perairan internasional. Belum lagi, ada protes dari para pengusaha kapal kecil yang rasa biaya buat kerombak kapal sesuai standar akomodasi baru itu kemahalan buat mereka. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, secara hukum, hak normatif nelayan kita sekarang udah tertulis jelas. Paradigma jadul pelaut sebagai komoditas udah resmi diganti jadi pekerja bermartabat lewat Perpres 25/2026. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang ngegantung nih. Hukumnya udah sah,
Tapi siapa yang benar-benar bakal ngawasi lautan lepas yang tak bertuan itu? Mampukah kita ngebuktiin kalau hukum di atas kertas ini bisa jadi pelampung keselamatan beneran buat jutaan nelayan kita yang posisi tawarnya masih lemah? Ataukah mereka akan tetap terombang-ambing? Ini PR besar yang harus terus kita kawal sama-sama. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan teruslah jadi pembelajar yang kritis ya.